Kamu adalah orang yang paling lama hidup bersama dirimu sendiri. 20 tahun, 30 tahun, mungkin lebih. Setiap detik, setiap napas, kamu ada di sana. Jadi masuk akal kalau kamu berpikir bahwa kamu adalah ahli tentang dirimu sendiri. Tapi ada yang aneh. Kenapa kamu sering marah tanpa tahu alasannya? Kenapa kamu tertarik pada orang yang jelas-jelas buruk untukmu? Kenapa kamu berjanji akan berubah, lalu mengulangi hal yang sama minggu depan? Jika kamu benar-benar mengenal dirimu, semua itu seharusnya tidak terjadi. Sains punya jawaban yang sangat tidak nyaman. Kamu bukan ahli tentang dirimu sendiri. Kamu adalah penonton yang menyaksikan keputusan yang sudah dibuat, lalu mengarang alasan untuk menjelaskannya. Dan orang di sekitarmu seringkali melihatmu lebih jelas daripada kamu melihat dirimu sendiri. Untuk memahami ini, kita harus mengerti bagaimana otak manusia sebenarnya bekerja. Otakmu memproses sekitar 11 juta bit informasi setiap detik, tapi pikiran sadarmu, bagian yang kamu sebut aku, hanya mampu memproses sekitar 50 bit per detik. Bayangkan itu, kurang dari 1% dari yang terjadi di otakmu, benar-benar kamu sadari. Sisanya berjalan dalam gelap, detak jantungmu, napasmu, cara kamu mengenali wajah, cara kamu memutuskan siapa yang kamu percaya dalam hitungan detik. Semua terjadi tanpa izinmu. Ini bukan cacat desain, ini adalah keharusan evolusi. Nenek moyangmu tidak punya waktu untuk berpikir sadar saat predator menerkam. Otak yang cepat dan otomatis adalah otak yang selamat. Jadi evolusi membangun sistem raksasa di bawah tanah dan memberimu jendela kecil untuk mengintip. Sekarang mari kita lihat bukti yang paling mengganggu. Para ilmuwan melakukan eksperimen sederhana. Mereka meminta orang memilih satu dari beberapa barang yang sebenarnya identik. Setelah memilih, orang-orang itu diminta menjelaskan alasan mereka. Semua orang punya alasan. Kualitasnya lebih bagus, warnanya lebih menarik, terasa lebih nyaman. Padahal semua barangnya sama persis. Alasan mereka sepenuhnya karangan. Yang paling mengejutkan, orang-orang itu tidak berbohong. Mereka benar-benar percaya pada alasan yang mereka buat. Otak mereka mengarang penjelasan setelah keputusan diambil, lalu menyajikannya seolah itu alasan aslinya. Para ilmuwan menyebut ini konfabulasi. Otakmu adalah mesin pembuat cerita. Ia tidak tahan dengan ketidaktahuan. Jika ia tidak tahu kenapa kamu melakukan sesuatu, ia akan mengarang alasan, lalu meyakinkanmu bahwa itulah kebenarannya. Tapi ini bukan bagian yang paling mengejutkan. Bagian yang paling gelap adalah bahwa orang lain seringkali lebih akurat menilai dirimu daripada kamu sendiri. Penelitian membuktikan hal yang sangat mengganggu. Saat orang diminta menilai kepribadian mereka sendiri, lalu dibandingkan dengan penilaian teman-teman mereka, teman-teman itu seringkali lebih akurat dalam memprediksi perilaku nyata mereka. Alasannya sederhana dan brutal. Kamu tidak bisa melihat wajahmu sendiri saat kamu berbicara. Kamu tidak mendengar nada suaramu seperti orang lain mendengarnya. Kamu tidak melihat bagaimana tubuhmu bereaksi saat kamu berbohong. Kamu hidup di dalam kepalamu, dan yang kamu lihat hanyalah niatmu. Sementara orang lain melihat hasil nyata dari tindakanmu. Kamu menilai dirimu dari apa yang ingin kamu lakukan. Orang lain menilaimu dari apa yang benar-benar kamu lakukan. Sekarang lihat bagaimana ini merusak hidupmu setiap hari tanpa kamu sadari. Kamu memilih pasangan berdasarkan alasan yang kamu yakini rasional. Tapi penelitian menunjukkan bahwa daya tarik sering ditentukan oleh faktor bawah sadar seperti bau tubuh, kemiripan wajah dengan orang tua, atau sekadar seberapa sering kamu melihat mereka. Kamu memilih karier dan yakin itu keputusanmu sendiri. Padahal sebagian besarnya dibentuk oleh lingkungan masa kecilmu. Kata-kata yang pernah dilontarkan guru, dan hal-hal yang tidak pernah kamu ingat lagi. Kamu bahkan memilih makanan berdasarkan suasana hati, warna piring, dan waktu terakhir kamu makan, bukan karena kamu benar-benar menginginkannya. Setiap hari, kamu membuat ribuan keputusan yang kamu yakini bebas. Padahal sebagian besar sudah ditentukan oleh sistem yang tidak pernah kamu lihat. Jadi apakah kita ditakdirkan untuk selamanya buta terhadap diri sendiri? Tidak sepenuhnya. Pertama, berhenti percaya sepenuhnya pada alasan yang kamu buat sendiri. Saat kamu menjelaskan kenapa kamu melakukan sesuatu, sadari bahwa itu mungkin karangan otakmu. Ganti kalimat "aku tahu kenapa aku begini" dengan pertanyaan "apakah aku benar-benar tahu?" Kedua, dengarkan orang lain. Saat seseorang memberitahumu tentang pola perilakumu, jangan langsung menolak. Mereka melihat data yang tidak bisa kamu lihat. Mereka melihat wajahmu, nada suaramu, dan tindakanmu dari luar. Ketiga, perhatikan tindakanmu,
bukan niatmu. Niat hanya ada di kepalamu. Tindakan adalah bukti nyata. Jika kamu ingin tahu siapa dirimu sebenarnya, lihat apa yang benar-benar kamu lakukan berulang kali, bukan apa yang kamu rencanakan. Kamu bukan orang yang paling mengenal dirimu sendiri. Kamu adalah orang yang paling lama berada di dekat dirimu sendiri. Dua hal itu sangat berbeda. Sebagian besar dari dirimu bekerja di ruang gelap yang tidak pernah kamu kunjungi. Dan bagian sadarmu, bagian yang kamu sebut aku, hanyalah penerjemah kecil yang berusaha menjelaskan sesuatu yang tidak sepenuhnya ia fahami. Tapi mungkin justru disitulah keindahannya. Kamu tidak perlu memahami seluruh dirimu untuk menjalani hidup yang baik. Kamu hanya perlu cukup rendah hati untuk mengakui bahwa kamu tidak tahu segalanya tentang dirimu. Karena orang yang paling berbahaya bukanlah orang yang tidak mengenal dirinya, tapi orang yang yakin 100% bahwa dia sudah mengenal dirinya sepenuhnya. Mengenal diri bukan tujuan yang selesai. Itu adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Kalau video ini bikin kamu berpikir, itu bukan kebetulan. Like kalau kamu setuju, subscribe, karena masih banyak fakta hitam tentang dirimu yang belum kamu tahu.